Kita teruskan minggu ini dengan temanya pengampunan dan judulnya pengampunan yang lawan arus. Dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Dan kita ingat waktu Presiden Jokowi mulai menjabat sebagai presiden, ada satu slogan yang kita dengar di mana-mana, revolusi mental. Dan memang perlu sekarang perubahan pikiran masyarakat, baik Indonesia mungkin seluruh dunia. Dan COVID memberi peluang untuk perubahan itu lebih drastis, lebih cepat, lebih baru. Pembaharuan tentang pengampunan. Banyak orang membatasi pengampunan. Oh, saya akan mengampuni dia kalau dia mengaku. Tapi kita perlu revolusi tentang pengampunan. Dan saya mau baca yang mungkin dua ayat pertama, ayat 21-22 dari Matius 18. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Petrus, kita tahu dia orang yang terkenal cepat bicara tapi lambat berpikir, emosional. Saya akan mati bersama Yesus, tapi akhirnya dia menyangkal Yesus. Dia di atas gunung di mana Yesus dipermuliakan. Oh, kita bangun pondok di sini. Dia selalu berespons dengan emosi, tapi tidak pikir panjang. Dan harus mengerti, menurut orang Yahudi waktu itu, pengampunan dibatasi dengan 3 kali. Itu dari Amos pasal 1 dan pasal 2. Dari orang Ibrani selalu dikatakan 3 kali pengampunan. Allah bisa menerima 3 kali perbuatan jahat, tapi kali keempat akan dihukum. Jadi mereka pegang sesudah 3 kali pelanggaran akan dihukum Allah. Jadi mereka pegang 3 kali mengampuni. Dan Petrus lontarkan pertanyaan ini kepada Yesus seperti, oh, dia lebih dari Allah. Allah hanya 3 kali, saya bisa 7 kali. Oh, sombong sekali. Dan Yesus jawab bahwa fokus pengampunan bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Kita harus 7 kali 7 berarti tidak terbatas, tidak dihitung. Dan itu pengampunan yang kita lihat dari Allah. Kita harus meniru itu, bukan manusia punya. Jadi ayat 23 dan sampai 27. Sebab itu Yesus teruskan, kerajaan surga seperti seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10,000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja memerintahkan supaya dia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujud hamba itu menyembah dan berkata, "Sabar dulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja dari belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Jadi pengampunan Tuhan tidak layak manusia menerimanya. Itu luar biasa. Hutang hamba ini seperti sangat besar, 10,000 talenta. Pendapatan Provinsi Galilea pada waktu itu hanya 600 talenta dalam 1 tahun. Jadi hutang orang ini dalam rupiah zaman ini bisa dihitung 30 miliar, 30 M. Besar. Tak mungkin dalam sepanjang hidup dia bisa lunasi. Tak ada manusia yang sanggup melunasi hutang dosa. Itu artinya. Dan akibat dari dosa punya dampak pada diri sendiri dan keluarga. Sampai mau dihukum seluruh keluarga karena dosa dia. Pengampunan hanya terjadi karena tindakan raja, ayat 27. Tergeraklah hati raja. Luar biasa kemurahan kasih Allah.
Ini contoh. Pernah saya dengar kesaksian dari seorang ibu yang punya anak yang cacat dari lahir. Dan sampai dia sudah besar, mungkin sudah 10 tahun, 12 tahun umurnya, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa jalan, cacat berat. Sampai ibu harus gendong dia, harus kasih makan dia, sendok dimasukkan di mulut dengan bubur dan sering keluar dari samping mulutnya. Anak ini harus ditolong, tidak bisa buat apa-apa sendiri. Tapi ibu memilih untuk mengasihi anak ini. Walaupun anak tidak bisa pancing kasih sedikit pun. Dia tidak bisa berespons, tidak bisa bicara, tidak bisa jalan. Tapi ibu mengasihi dia karena ibu mau. Itu Allah kita. Dia mengasihi kita bukan karena kita pancing itu. Tapi karena dia memilih untuk mengasihi kita. Nah, ayat 28 sampai 33. Tetapi ketika hamba itu keluar, sudah dapat pengampunan. Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang kepada dia. Hanya 100 dinar. Ia tangkap orang itu dan mau paksa dia bayar hutang. Maka sujud kawan itu dan memohon kepadanya, sabar dahulu, hutang akan kulunaskan. Tapi ia menolak, menyerahkan kawan ke dalam penjara sampai dia lunaskan hutang. Melihat ini, kawan-kawan lain pergi kepada raja dan lapor. Raja itu menyuruh memanggil orang itu, berkata kepada dia, hai hamba yang jahat, seluruh hutangku telah kuhapuskan, hutangmu hapuskan karena engkau mohonnya, bukan karena engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihi kamu. Bukankah kamu harus ampuni kawanmu seperti aku mengampuni kamu? Itu pertanyaan. Jadi pengampunan di antara manusia harus berdasarkan pengampunan yang kita dapat dari Tuhan. Hamba pertama bebas 30 miliar. Tapi yang temannya berhutang kepada dia dalam rupiah 50 ribu. 30 miliar dibanding 50 ribu. Gila. Betapa bodoh hamba pertama ini. Dan bukan pengampunan orang lain sama seperti kamu mau diampuni, tapi mengampuni orang lain seperti Allah mengampuni kamu. Mencerminkan kemurahan kasih Allah dalam hal pengampunan. Dan ayat 34, maka marah Tuhan itu menyerahkan hamba itu kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku di surga akan berbuat demikian juga dengan kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi penolakan akan hal mengampuni orang lain mempunyai resiko dan hukuman. Ayat 34. Ketidakampunan sama seperti dipenjarakan. Tapi lebih dari itu kan disiksa oleh algojo. Ketidakampunan punya dampak rohani, emosional, fisik. Kalau saudara tidak mengampuni orang lain dan simpan kesalahan dalam hati, ini bisa punya dampak dalam fisik, bisa sakit karena ketidakampunan. Dunia medis sudah katakan, sudah buktikan orang bisa sakit karena tidak mengampuni. Jauh lebih gampang saudara mengampuni orang lain daripada tidak mengampuni orang lain. Seseorang harus berusaha keras untuk menahan pengampunan, tidak mau mengampuni. Mengampuni adalah keputusan yang kita buat, yang mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kenapa pengampunan begitu penting? Karena pengampunan terhadap manusia sesama membuktikan bahwa saudara sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami pengampunan dari Tuhan, pasti bisa mengampuni orang lain. Yesus ajar murid-murid berdoa dalam Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan dia lanjutkan dalam Matius 6, 14, 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang lain,
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari minggu ini kita belajar mengampuni lebih dalam, lebih luas, lebih berdampak. Revolusi mental tentang pengampunan. Lawan arus, buat lebih daripada orang umum. Dan mencerminkan Yesus kepada dunia di sekitarmu. Tuhan menyertai kita semua.